Setiap kali ada berita teror, Islam sering langsung disalahkan. Hampir setiap headline besar yang membahas aksi kekerasan, tanpa menelusuri lebih dalam, langsung mengaitkannya dengan agama ini. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Banyak orang akhirnya memiliki persepsi negatif hanya karena paparan berita yang berulang-ulang, tanpa pernah benar-benar mengenal ajaran Islam itu sendiri. Padahal, Islam sendiri berasal dari kata salam yang berarti damai. Salam adalah ucapan yang selalu diucapkan umat Muslim setiap hari, sebagai doa dan harapan untuk kedamaian bagi sesama. Nilai-nilai damai ini tertanam dalam setiap aspek kehidupan Muslim, mulai dari ibadah, hubungan sosial, hingga cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Islam adalah agama global, dianut oleh berbagai bangsa, dan inti ajarannya adalah kebaikan serta keadilan. Di seluruh dunia, Muslim dari berbagai latar belakang budaya dan etnis hidup berdampingan, saling membantu, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Ajaran Islam menekankan pentingnya menolong sesama, menjaga keadilan, dan menghormati perbedaan. Mayoritas Muslim hidup damai, seperti di Indonesia, negara Muslim terbesar yang rukun dengan agama lain. Di sini, toleransi dan kerukunan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak komunitas Muslim aktif membangun dialog lintas agama, merayakan perbedaan, dan menjaga persatuan bangsa. Harmoni ini membuktikan bahwa Islam dan perdamaian bisa berjalan beriringan. Stigma negatif ini sering muncul karena media hanya menyorot sisi buruk, bukan jutaan kebaikan yang dilakukan Muslim setiap hari. Padahal, di balik layar, banyak Muslim yang menjadi relawan, guru, dokter, dan pejuang kemanusiaan. Sayangnya, kisah-kisah inspiratif ini jarang mendapat sorotan, sehingga gambaran yang muncul di masyarakat menjadi tidak seimbang. Menyalahkan seluruh Islam karena ulah segelintir orang sama saja seperti menyalahkan seluruh sekolah karena satu murid nakal. Tidak adil menilai jutaan orang hanya dari tindakan segelintir individu. Setiap kelompok pasti memiliki oknum, namun bukan berarti seluruh komunitas harus menanggung stigma yang sama. Sebelum menghakimi, penting untuk bertanya, apa kita sudah benar-benar mengenal Islam, atau hanya menelan mentah-mentah berita sensasional? Mari luangkan waktu untuk belajar, berdialog, dan membuka hati. Dengan begitu, kita bisa membangun pemahaman yang lebih adil dan damai, serta mengikis prasangka yang tidak berdasar. Stigma terhadap Islam sebenarnya sudah berakar sejak masa Perang Salib, yang terjadi ratusan tahun lalu di Eropa dan Timur Tengah. Pada masa itu, konflik antara pasukan Kristen Eropa dan dunia Islam bukan hanya soal perebutan wilayah, tapi juga soal narasi dan persepsi yang dibangun oleh kedua belah pihak. Perang ini berlangsung selama beberapa abad dan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah hubungan antara Barat dan dunia Islam. Saat itu, propaganda Eropa secara sistematis menggambarkan Muslim sebagai musuh kejam, barbar, dan tidak beradab. Narasi ini sengaja diciptakan untuk membenarkan perang dan memotivasi masyarakat Eropa agar mendukung ekspedisi militer ke Timur Tengah. Gambar-gambar dan cerita yang beredar di Eropa memperkuat citra negatif ini, sehingga stigma terhadap Islam pun mulai mengakar kuat di benak masyarakat Barat. Padahal, pada saat yang sama, peradaban Islam justru menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan kemajuan teknologi dunia. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan matematika. Banyak ilmuwan Muslim yang karyanya bahkan menjadi rujukan di Eropa selama berabad-abad. Namun, citra buruk yang sudah terbentuk sejak Perang Salib ini tidak hilang begitu saja. Stigma tersebut diwariskan turun-temurun, dan bahkan digunakan kembali pada masa kolonialisme Eropa untuk melegitimasi penjajahan di wilayah-wilayah Muslim. Narasi lama tentang musuh dan peradaban yang lebih rendah terus dipelihara demi kepentingan politik dan kekuasaan. Islamofobia yang kita saksikan hari ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Ia bukan sekadar reaksi spontan atas peristiwa-peristiwa modern, melainkan hasil dari konstruksi narasi yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Stigma ini terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, memperkuat prasangka dan diskriminasi terhadap umat Islam di berbagai belahan dunia. Memahami sejarah panjang stigma ini sangat penting, agar kita sadar bahwa citra negatif terhadap Islam bukanlah cerminan ajaran agama itu sendiri, melainkan hasil dari narasi politik dan konflik kekuasaan. Dengan belajar sejarah, kita tak bisa membedakan antara fakta dan propaganda, serta membangun pemahaman yang lebih adil dan objektif.
Apa yang kita lihat hari ini, baik dalam konflik maupun dalam prasangka, sebenarnya adalah warisan dari konflik masa lalu dan perebutan kekuasaan. Ini bukanlah gambaran sejati dari ajaran Islam, yang pada dasarnya mengajarkan perdamaian, toleransi, dan ilmu pengetahuan. Peristiwa 9/11 jadi momen besar yang memperparah stigma Islam. Media global membingkai Islam sebagai terorisme, mengasosiasikan simbol-simbol Islam dengan ancaman. Istilah seperti jihad dan syariah dipelintir maknanya, menciptakan ketakutan massal. Suara miliaran Muslim yang menentang terorisme jarang diangkat, sementara aksi segelintir ekstremis terus disorot. Akibatnya, kebijakan politik pun jadi diskriminatif terhadap Muslim di banyak negara. Citra Islam yang damai terkikis digantikan wajah teror yang menakutkan. Ini bukan sekadar pemberitaan, tapi berdampak nyata pada kehidupan jutaan Muslim. Islam tegas melarang kekerasan dan pembunuhan tanpa alasan yang sah. Al-Quran menyatakan, membunuh satu nyawa tak bersalah sama dengan membunuh seluruh manusia. Jihad terbesar dalam Islam adalah melawan hawa nafsu, bukan perang. Jika perang pun, ada aturan ketat, tak boleh membunuh wanita, anak-anak, atau merusak tempat ibadah. Nabi Muhammad SAW selalu mencontohkan belas kasih, bahkan kepada musuh. Terorisme jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka yang melakukan kekerasan atas nama Islam sebenarnya mengkhianati agamanya sendiri. Menyebut Islam agama teroris sama kelirunya dengan menyebut semua obat berbahaya karena ada yang menyalahgunakannya. Banyak orang bertanya, kenapa kelompok ekstrem seperti ISIS bisa muncul dan berkembang? Seringkali, orang langsung mengaitkannya dengan ajaran agama, khususnya Islam. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Kelompok ekstrem ini tidak muncul karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan karena berbagai masalah mendalam yang melanda masyarakat, seperti persoalan politik, sosial, dan ekonomi yang belum terselesaikan. Mereka lahir dan tumbuh di wilayah yang penuh konflik, kemiskinan, dan ketidakadilan. Kondisi ini menciptakan rasa putus asa dan kehilangan harapan di tengah masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kelompok ekstrem memanfaatkan agama sebagai alat untuk merekrut anggota baru, memelintir ajaran agama demi kepentingan mereka sendiri. Banyak anak muda yang merasa frustrasi, terpinggirkan, dan tidak punya masa depan yang jelas. Mereka hidup dalam tekanan ekonomi, sosial, dan seringkali menjadi korban kekerasan atau diskriminasi. Dalam kondisi seperti ini, janji-janji kelompok ekstrem tentang perubahan, keadilan, dan identitas menjadi sangat menarik dan mudah diterima. Faktor ekonomi seperti pengangguran yang tinggi, kurangnya akses pendidikan, dan minimnya peluang kerja menjadi pemicu utama. Ketika anak muda tidak punya harapan untuk memperbaiki hidup, mereka lebih rentan terhadap pengaruh ideologi radikal yang menawarkan solusi instan. Selain itu, ketidakadilan global dan standar ganda terhadap Muslim di berbagai belahan dunia menambah rasa marah dan frustrasi. Isu diskriminasi, penindasan, dan perlakuan tidak adil sering dieksploitasi oleh kelompok ekstrem untuk membenarkan aksi mereka dan menarik simpati. Padahal, agama pada dasarnya mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Dalam banyak kasus, agama hanya dijadikan pembenaran, bukan alasan utama munculnya kekerasan atau ekstremisme. Menyederhanakan masalah ini hanya sebagai persoalan agama adalah kesalahan besar. Kita harus memahami bahwa akar masalahnya jauh lebih dalam dan kompleks, melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan. Untuk benar-benar mengatasi ekstremisme, kita harus melihat akar masalahnya, ketidakadilan, kemiskinan, konflik berkepanjangan, dan kurangnya kesempatan hidup yang layak. Hanya dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, kita bisa mencegah munculnya kelompok ekstrem di masa depan. Stigma Islam teroris berdampak nyata bagi Muslim, terutama di negara Barat. Mereka sering dicurigai, didiskriminasi, bahkan kesulitan mendapat pekerjaan hanya karena nama atau penampilan. Anak-anak Muslim jadi korban bullying, dan di bandara mereka selalu diawasi lebih ketat. Beberapa negara melarang simbol Islam di ruang publik, membuat Muslim merasa terisolasi. Masjid pun sering jadi sasaran vandalisme dan pengawasan. Hidup di bawah kecurigaan terus-menerus sangat melelahkan dan memicu krisis identitas. Stigma ini merusak mental dan kesejahteraan jutaan Muslim yang hanya ingin hidup damai.
Komunitas Muslim aktif meluruskan citra lewat dialog antaragama, kampanye media sosial, dan edukasi publik. Mereka mengadakan acara bersama pemuka agama lain, mengutuk kekerasan, dan membangun jembatan pemahaman. Kampanye seperti My Jihad dan Not in My Name menegaskan bahwa terorisme bukan bagian dari Islam. Open Mosque Day mengundang non-Muslim untuk mengenal Islam langsung. Cendekiawan Muslim aktif menjelaskan konteks ayat-ayat yang sering dipelintir. Aksi nyata di lapangan, seperti bantuan kemanusiaan, juga jadi bukti ajaran Islam yang damai. Perjuangan ini panjang, tapi komunitas Muslim tak pernah lelah membuktikan Islam adalah rahmat, bukan ancaman. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, membawa kebaikan dan kedamaian untuk semua makhluk. Ajarannya menekankan keadilan, kasih sayang, dan kebaikan, bahkan kepada yang berbeda keyakinan. Islam melarang merusak lingkungan dan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Ancaman sesungguhnya bukan Islam, tapi kebodohan, kemiskinan, dan kebencian. Menyalahkan Islam atas terorisme sama saja dengan menyalahkan pohon atas buah busuk karena tanahnya tercemar. Dunia rugi jika terus melihat Islam sebagai ancaman, padahal peradabannya banyak berkontribusi untuk kemajuan manusia. Saatnya mengganti narasi ketakutan dengan harapan dan kerjasama. Kita semua punya tanggung jawab menyebarkan damai, bukan benci. Muslim harus jadi duta Islam lewat akhlak dan perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Non-Muslim perlu berpikir kritis, mencari sumber beragam, dan mengenal Muslim secara langsung. Jangan menilai kelompok besar dari ulah segelintir oknum. Pisahkan ajaran agama dari tindakan individu. Dunia butuh lebih banyak jembatan, bukan tembok. Sebarkan konten positif, lawan hoaks, dan ikut kegiatan lintas budaya. Mari buktikan bahwa narasi damai lebih kuat dari narasi benci, karena semua ingin hidup di dunia yang aman dan damai.